Nah, saudara, hari ini saya ingin sharing sebuah perenungan. Saya beri tema dengan judul Gibeon's Way. Ya, Gibeon's Way, bukan Gideon, saudara. Gibeon's Way. Untuk itu, saya mau ajak kita baca sama-sama Yosua pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Agak panjang, saudara ya. Nah, saya berharap nanti saudara bisa baca Yosua pasal 9 ini sampai habis, saudara. Untuk saudara bisa mengerti keseluruhan ceritanya. Mari buka sama-sama Yosua pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-16 buat saudara. Judulnya Akal Orang Gibeon. Nah, Gibeon ini siapa, saudara? Gibeon ini adalah penduduk Kanaan. Ya, asli Kanaan. Yosua pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Nah, saudara, saya mau cerita dulu gini, ketika Yosua dan bangsa Israel bisa mengalahkan penduduk Yeriko dan Ai, saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh raja-raja Kanaan yang raksasa-raksasa yang besar itu, mereka bikin aliansi. Kalau sekarang saudara tahu ada NATO, ada Uni Eropa misalnya. Ini mereka bikin aliansi. Apa itu aliansinya? Yaitu untuk berperang bersama-sama melawan bangsa Israel. Tapi aneh, saudara, kenapa saya sebut Gibeon's Way? Ketika ayat ketiga, saudara kalau baca, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, waktu mereka dapat informasi ini, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 7. Tetapi berkatalah orang-orang Israel itu kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? 8. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? 9. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan. Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. 11. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. 13. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. 16 terakhir, saudara, tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu,
Terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, waktu tadi saya sudah cerita sampai ayat yang ketiga. Jadi waktu mereka tahu orang Gibeon ini bikin hal yang beda saudara. Ya kalau yang lain bikin aliansi, mereka justru menyamar saudara. Mereka menyamar seakan-akan mereka orang yang jauh dari Kanaan. Lalu mereka mengikat persahabatan saudaraku, supaya mereka nggak usah ikut berperang lawan orang Israel. Nah saudara, waktu saudara jujur ya saudara, waktu saudara baca ini apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Gibeon. Nah kalau saya saudara, waktu saya dengar ini saya pikir, wah orang Gideon ini cerdik ya, wah licik ya, wah pengecut ya. Teman-temannya semua hari itu mereka bersepakat melawan Israel. Teman-teman yang lain seia sekata, tapi Gibeon ini kok pakai cara yang lain. Gibeon ini seakan-akan saudaraku melawan arus. Namun saudara, apakah benar Gibeon ini adalah seorang pengecut? Apakah benar mereka seorang yang licik? Apakah benar saudara mereka ini orang yang ketakutan, nggak setia kawan? Saudara, saya mau kasih tahu, waktu saya baca Yosua pasal yang ke-10 ayat yang kedua, saudara. Yosua pasal yang ke-10 ayat yang kedua, saya kaget sekali mendapat kenyataan, saudara. Ayatnya berkata demikian. Yosua ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Ya, dikatakan gini, maka sangat takutlah orang. Kenapa orang takut? Ternyata orang bukan takut sama Israelnya, orang takut kenapa? Sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan ia lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Wow, saya bingung saudara, waktu saya baca ini, ternyata Gibeon itu isinya bukan orang-orang pengecut, orang-orang yang penakut. Ternyata Gibeon itu isinya saudaraku adalah orang-orang yang pahlawan. Nah saudara, buat saudara boleh tahu, kata pahlawan dia menggunakan kata gibor. Gibor saudara. Sebentar, dia menggunakan kata gibor. Apa itu gibor saudara? Gibor dalam bahasa aslinya berarti man of war. Jadi mereka adalah orang-orang yang udah biasa perang saudara. Gibor dalam bahasa aslinya adalah giant, raksasa saudara. Gibor dalam bahasa aslinya apa saudara? Mighty, orang yang perkasa. Wah pokoknya pahlawan yang hebat saudara. Lalu ada sebuah pertanyaan dalam hati saya. Apa yang membuat mereka mengambil keputusan yang sangat melawan arus? Apa yang membuat mereka mengambil keputusan bahkan kalau saudara baca nanti sampai ayat ke-27, mereka dikutuk dan keturunan mereka menjadi budak turun-temurun. Ya, Alkitab mencatat sampai 1000 tahun kemudian minimal saudara, mereka bekerja sebagai orang yang menyediakan kayu dan air untuk rumah Tuhan. Saudara, ternyata di balik keputusan Gibeon yang sangat anti mainstream, keputusan Gibeon yang sangat melawan arus itu, ada faktor keberanian yang luar biasa saudara. Ada faktor yang begitu sangat memberkati saya saudara. Saudara, ada banyak kita hari-hari ini saudara kalau ngambil keputusan biasanya saudaraku ikut suara terbanyak. Biasanya keputusan kita tuh demokrasi. Kalau yang lain pada lakukan dosa ya kita ikut dosa. Ya kalau yang lain lakukan dosa ya minimal kita nggak lakukan, tapi kita juga nggak berani menentang. Kita nggak berani ngomong soal kebenaran. Tapi saya belajar dari Gibeon saudara. Kenapa mereka punya keberanian? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka pengecut? Apakah mereka saudaraku begitu takutnya sama Israel? Waktu saya pelajari firman Tuhan, ternyata ada beberapa faktor yang membuat mereka mengambil keputusan berani dan anti mainstream. Yang pertama saudara, keputusan Gibeon untuk menyerah bahkan menjadi budak, itu terjadi karena mereka adalah pembelajar. Jadi keputusan mereka bukan keputusan tanpa alasan.
Gibeon itu orang riset, saudara. Kalau saudara baca di Yosua pasal yang ketiga, 9, 10, 24, maksud saya ayat yang ketiga, 9, 10, 24. Saudara akan temukan bahwa waktu mereka melihat bahwa Israel bisa mengalahkan Yeriko, ngalahinnya gak kira-kira, saudara. Tembok kotanya runtuh. Hanya dengan diputerin 7 kali, saudara. Waktu mereka lihat itu, mereka belajar, saudaraku. Ternyata mereka lihat sejarah bahwa kalau saudara lihat di ayat 9, ayat 10, bahwa Tuhan itu udah suruh Musa, menentukan Musa, untuk Musa masuk ke tanah Kanaan, menghancurkan tanah Kanaan beserta penghuni-penghuninya nggak bersisa, dan tanah Kanaan ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan mereka nggak cuma sampai di situ, mereka riset apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mesir harus mengalami tulah, Mesir harus mengalami bencana dan kerusakan Mesir luar biasa. Belajar dari segala yang terjadi, mereka mengerti satu, saudara. Bangsa Israel nggak bisa dilawan karena ada Tuhan di Israel. Saudara, saya mau tanya, saudara hari ini kalau ngalamin apa? Persimpangan jalan. Saudara ngalamin tekanan dalam lembah kekelaman, ujian, pencobaan. Saudara pernah riset nggak, saudara? Ya, saya punya pengalaman, seringkali saya ini khawatir karena keuangan misalnya. Setiap saya khawatir, saudara tahu apa yang buat saya menang? Saya coba buka buku jurnal saya. Saya masih ingat ya, tahun 97 waktu ngalamin kerusuhan, gimana Tuhan tolong, saudara. Saya masih ingat gimana saya waktu mau menikah, saudara. Nggak punya uang sama sekali, gimana Tuhan provide. Waktu saya baru aja nyicil rumah di Citra, saudara. Terjadi apa? Ya, krisis ekonomi. Sampai saya nggak mampu bayar lagi, saudara. Tapi oleh satu kejadian, saudara, saya bisa tutupin semua. Harusnya cicilan 6 tahun, 7 tahun, saya bisa tutup semua dalam waktu hanya karena dapat satu kerjaan aja, saudara. Selesai semua. Jadi setiap saya ngalamin krisis keuangan, waktu saya takut, saya coba buka-buka lagi, saudara, jurnal-jurnal yang masa lalu waktu saya punya pengalaman-pengalaman keuangan bersama Tuhan. Nah, ternyata Gibeon melakukan hal yang sama. Dia coba riset. Apa yang terjadi dengan Mesir? Hancur. Apa yang terjadi dengan raja-raja di Kanaan? Hancur. Apa yang Tuhan katakan tentang tanah Kanaan? Habis, bumi hangus. Mereka akhirnya ambil keputusan, nggak bisa dilawan. Yuk kita nyerah. Sebuah keputusan yang nggak mudah, saudara. Yang berikutnya, saudara, mereka berani. Saudara tahu, nggak gampang sebagai seorang pahlawan, gagah perkasa, bisa aliansi sama belasan raja yang lain yang juga gede-gede, besar-besar, raksasa-raksasa. Mereka menyerah dan rela jadi budak, saudara. Itu kan gak gampang, saudara. Itu sama kayak saudara harus ngambil sebuah pekerjaan yang untungnya menjanjikan, tapi karena tahu ada sesuatu yang gak baik di situ, ada sesuatu resiko di situ, resiko saudara ketangkep KPK misalnya. Lalu saudara, enggak lah. Kenapa? Bukan karena takut di penjaranya, karena aku takut sama Tuhannya. Saudara berani ngambil keputusan yang orang lain mungkin gak berani, meskipun secara nilai rugi, saudara. Yang berikutnya, saudara, ya, mereka takut akan Tuhan. Ayatnya di mana? Ayat yang ke-24. Ini kebalik ayatnya, saudara. Yang rendah hati itu 8, 25, 27. Tapi takut akan Tuhan itu ayat 24. Mereka bilang gini, sebab telah kami dengar firman Tuhan kepada Musa, bahwa tanah Kanaan akan diserahkan dan harus di bumi hanguskan. Kami takut sama Tuhan. Ternyata yang luar biasa apa, saudara? Mereka takut sama Tuhan sampai mereka berani serahkan segalanya, bahkan harga dirinya, saudara. Ada banyak anak Tuhan, saudara, walaupun takut sama Tuhan, tapi kalau udah kena harga dirinya gak bisa. Ya, boleh bro, gue takut sama Tuhan, tapi kalau udah ngomong harga diri, dia jual, gue borong bro, gue gak takut. Hajar, gue gak pusing.
Ya cacing-cacing, naga-naga dah kata dia kalau udah kena harga diri. Kalau enggak, muka gue mau taruh di mana? Malaikat bilang taruh aja di situ mas, jangan dikemana-manain. Tapi mereka bukan cuma sekedar takut, mereka jalanin saudara. Dengan segala konsekuensinya. Dan waktu mereka jalanin gak gampang saudara. Waktu Yosua tahu mereka akan menipu, Yosua mungkin mau bunuh dia. Ya Yosua mungkin mau, wah kamu nipu ya, wah. Tapi dia bilang gini, aku ini hambamu. Lakukanlah yang baik menurut engkau. Lalu Yosua menyuruh menjadikan mereka sebagai seorang budak saudara. Mereka pahlawan, mereka orang yang gagah perkasa. Tapi hari itu mereka jadi budak. Saudara, mulai hari itu kerjaan mereka cuma nyediain kayu untuk dibakar dan air untuk membasuh kaki di rumah Tuhan. Bayangin dari perkasa, penguasa, mereka lakukan itu saudara. Tapi saudara, pernah gak saudara bayangin saudara, keputusan yang dilakukan karena takut akan Tuhan tidak akan pernah rugi. Saudara dengar baik-baik, saya ulangin sekali lagi ya. Keputusan, saya gak tahu keputusan itu benar atau salah. Mungkin waktu itu kalau dibikin evaluasi saudara. Mungkin kalau masuk ke TV hari itu misalnya apa, Kanaan TV, ya Yerusalem Post misalnya ya. Kalau waktu itu masuk, mungkin saudara akan dibahas perbuatan tindakan bodoh yang dilakukan oleh Gibeon. Tapi sesuatu yang paling bodoh sekalipun, kalau dilakukan karena engkau takut akan Tuhan, saudara gak akan pernah rugi apa-apa saudara. Amin. Nah apa yang terjadi saudara? Ya mari kita lihat yang berikutnya saudara. Oleh karena keputusan Gibeon hari itu, ternyata mereka mewariskan legacy bagi generasi berikutnya saudara. Yang pertama saudara, mereka memberkati pusaka milik Tuhan. Mari kita buka sama-sama 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Saya mau bacakan buat saudara karena sangat menarik saudara. 2 Samuel 21 ayat yang ketiga. Ya saya bacakan. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Oke, saya bacain dari ayat yang pertama saudara supaya saudara ngerti. Dalam zaman Daud terjadi apa saudara? Kelaparan selama 3 tahun. Berturut-turut, saya nggak tahu berapa banyak yang mati, berapa banyak konglomerat yang bangkrut, nggak tahu berapa banyak kerugian yang terjadi. Lalu Daud pergi menanya petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi saudara kira-kira gini, pada zamannya Saul, supaya Saul ini bisa nyenengin hati orang Israel, toh Gibeon juga bukan penduduk asli orang Kanaan, orang Israel kan, mereka kan bangsa asing kan, udah kita bunuh aja, udah kita bantai aja, kira-kira gitu saudara. Ya supaya senanglah orang Israel untuk kepentingan Israel. Tapi karena perbuatan mereka, Tuhan bikin kelaparan 3 tahun. Even mereka bukan orang Israel, Tuhan bikin kelaparan 3 tahun saudaraku. Lalu sampai Daud tuh datang ke orang Gibeon dan berkata ayat 3, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas, perak urusan kami dengan Saul dan keluarganya, juga bukan urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sudah itu mereka berkata kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada
kami, supaya kami gantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon. Bayangin dahsyat saudara ya. Mereka bukan orang Israel. Mereka asli Kanaan. Tapi waktu mereka mau dibunuh saudaraku, Tuhan bikin kelaparan 3 tahun. Supaya kelaparannya itu bisa hilang, Daud tanya, mesti gimana? Kasih 7 orang anak laki-laki dari orang yang keluarga yang mau membunuh kami. Maka kami memberkati. Dan 7 orang itu dikasih dan kelaparan itu berhenti. Sedemikian Tuhan menghargai keputusan yang dilakukan oleh karena takut akan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua saudara. Ya, yang kedua ini dahsyat saudara. Ya, setelah kejadian mereka menjadi budak saudara. Pada zaman Nehemia, saudara nanti bisa baca Nehemia pasal yang ketiga ayat 7 dan 26. Banyak nama-nama orang di Israel enggak tercatat di tembok Yerusalem. Tapi mereka saudaraku, orang Gibeon, namanya ditulis. Ya, nama mereka ditulis sampai 1000 tahun kemudian. Saudara, dahsyat gak saudara? Kenapa? Karena mereka pernah ngambil keputusan untuk menyerah kepada orang Israel karena nama Tuhan. Berikutnya saudara. Ya, yang keberapa? Yang ketiga. 1 Tawari 12 ayat yang keempat. Kalau saudara baca, salah satu orang, suku, kelompok yang menegakkan Daud sebagai raja di Israel adalah orang Gibeon. Kenapa saudara? Ternyata mereka adalah termasuk dari 30 orang pahlawan Daud yang gagah perkasa. Mereka bukan cuma sekedar jadi pekerja, mungkin tadinya mereka budak, mungkin mereka tadinya nggak dihitung, tapi dalam sejarah saudara justru nama keturunan mereka dicatat sebagai pahlawannya Daud. Saya waktu saya renungkan ini saudara, kayak Tuhan ngomong gini. Mungkin waktu kamu ngambil keputusan yang nggak populer karena nama Tuhan, mungkin kamu seperti barang yang tercampak di dalam tong sampah. Kamu seperti barang yang ada di dalam got, dalam selokan, gak ada yang lihat. Tapi kalau engkau melakukan keputusan karena nama Tuhan, engkau seperti emas. Dan emas ada dimanapun, tetap adalah emas. Saya mau kuatin hati saudara. Dengar baik-baik saudara. Kita sedang melawan arus. Kalau untuk ikut arus, cuma dibutuhkan ikan mati saudara yang bisa ikut arus. Tapi untuk menjadi sesuatu yang melawan arus, dibutuhkan ikan yang hidup dan terus berjuang. Yang berikutnya saudara, Gibeon dan generasinya, mereka menyediakan api, menyediakan kayu untuk menjaga api di bait suci tetap menyala. Api selalu bicara tentang passion saudara. Generasi mereka sampai 1000 tahun kemudian terus menjaga ini sebagai sebuah budaya dan tradisi. Enggak cuma api saudara, mereka juga menyediakan air di bait suci. Air bicara tentang penyucian, bicara tentang pembersihan saudara. Dengar baik-baik saudara. Kalau hari ini engkau bergumul dalam pekerjaanmu, dalam perkawinanmu, dalam keluargamu, engkau bergumul dalam keseharianmu, saya mau ingatkan saudara tentang apa yang Gibeon lakukan. Saya sebut Gibeon's Way. Mereka mengadakan riset. Coba lihat sejarah hidupmu saudara. Nggak cuma itu, waktu mereka tahu ada Tuhan di situ, ada kebenaran Tuhan, mereka dengan berani mengambil keputusan. Bahkan dengan rendah hati, mereka rela berkorban walaupun kelihatannya mereka rugi. Tapi itu dilakukan karena nama Tuhan. Dengerin baik-baik saudara, ini yang terjadi. Keputusan mereka berdampak sampai 1000 tahun kemudian. Tuhan menghargai. Bahkan ketika umat Tuhan sendiri, yang asli umat Tuhan sendiri, ingin membunuh mereka, Tuhan memberi peringatan lewat 3 tahun kelaparan. Saya
Hari ini saya terdorong sharing ini karena saya tahu ada begitu banyak saudara yang hari ini mungkin kau dalam persimpangan jalan. Mungkin kau mengalami lembah kekelaman. Mungkin kau mengalami tekanan hidup. Tapi dengar baik-baik, pegang erat firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan saudaraku tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan kata Ayub tidak pernah gagal. Saudara hari ini saudara, seperti apapun keadaanmu, tetap pegang Tuhan. Takut akan Tuhan melewati, melebihi segala sesuatunya. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara.